Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sebelumnya, perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sani Suraya Muniroh, peserta Pordaf NU Kabupaten Sumedang. Nyantri tiada henti, berdakwah dengan ramah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk saya bisa mengikuti acara ini. Alhamdulillah, Allah pertemukan saya dengan orang-orang hebat yang telah berdedikasi tinggi, yang telah mengorbankan jiwa raganya untuk kemajuan NU. Indonesia merupakan negara beragama, bukan negara agama atau negara yang hanya satu agama. Itulah pandangan yang selalu dipegang oleh NU. NU adalah singkatan dari Nahdlatul Ulama atau kebangkitan para ulama. NU berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 yang bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah. Sejarah mengatakan bahwa tahun 1908 telah berdiri organisasi yang dinamakan Kebangkitan Nasional. Organisasi ini lahir atas dasar kesadaran para terpelajar dengan ketertinggalan bangsa ini dari bangsa lain. Setelah itu, tahun 1916 lahirlah Nahdlatul Wathon yang artinya kebangkitan tanah air. Tahun 1918 lahirlah organisasi yang dinamakan Taswirul Afkar atau Nahdlatul Fikri, kebangkitan pemikiran, yang mana ini merupakan wahana pendidikan sosial keagamaan bagi para kaum terpelajar dan para santri. Lalu setelahnya lahirlah Nahdlatul Tujar, yang mana Nahdlatul Tujar adalah kebangkitan para saudagar, para pedagang, yang mana ini merupakan organisasi penggerak perekonomian bangsa. Dan selanjutnya lahirlah 1926 tanggal 31 Januari yang bertempat di Surabaya. Lahirlah organisasi terbesar di Indonesia yang dinamakan Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama, yang dipimpin langsung oleh Rais Akbar Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Alhamdulillahirabbil alamin. NU adalah organisasi terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang agama, di bidang pendidikan, di bidang sosial, di bidang perekonomian, di bidang budaya. Dan sampai saat ini NU masih bisa berdiri sampai hampir mengenai 1 abad. Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi yang berpaham aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana berpegang satu daripada 4 madhab fikih, yang mana madhab fikih ini adalah Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, dan mengambil satu daripada 2 madhab dalam ilmu tauhid, yaitu Imam Abu Hasan Ali al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi, dan juga mengambil satu daripada 2 madhab imam dalam madhab tasawuf, yaitu Imam Ghazali dan juga Imam Junaidi. Dalam NU sangat kental sekali tentang yang namanya kitab kuning, yang mana salah satunya ada kitab yang bernama Uqudul Ujen. Kitab ini membahas tentang perlakuan antara suami dan istri untuk menghadirkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wa anshiruhunna bil ma'ruf,
Allah memerintahkan kepada laki-laki untuk bisa mempergauli perempuan atau istrinya dengan baik, dengan ma'ruf. Ada kata ma'ruf, ada kata khair. Apabila diartikan kepada Indonesia, mungkin ma'ruf dan khair sama-sama artinya yaitu baik. Namun apabila ditelaah, ternyata makna ma'ruf dan khair itu sangat jauh berbeda. Khair yaitu kebaikan yang bersifat universal atau menyeluruh. Di bumi manapun, khair, baik, pasti baik di mana-mana. Tapi yang namanya ma'ruf itu berbeda. Ma'ruf adalah kebaikan yang partikular. Artinya kebaikan yang mungkin di tempat A baik, tapi belum tentu di tempat B baik. Maka dari itu, laki-laki harus bisa menempatkan, suami harus bisa menempatkan istrinya di mana dia berada. Kebaikan apa yang biasanya dilakukan di tempat itu. Di dalam kitab Uqudul Irjan ini dibahas 4 pokok pembahasan. Yang pertama adalah hak istri yang menjadi kewajiban suami. Yang kedua adalah hak suami yang menjadi kewajiban istri. Yang ketiga adalah keutamaan seorang istri ketika sholat di dalam rumah dan keutamaan suami ketika sholat di masjid. Dan yang keempat, haramnya laki-laki melihat ajnabiyat atau perempuan lain yang bukan mahram, dan sebaliknya melihatnya seorang perempuan kepada ajnabi atau laki-laki lain yang bukan mahram. Di dalam kitab ini dibahaslah bahwa perempuan memang sebenarnya tidak banyak kewajiban, tapi kewajiban-kewajiban yang ada pada perempuan, pada seorang istri bermuara pada satu, yaitu taat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.